Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video pertama ini, video yang akan membahas tentang slide pertama di RWD, Responsive Web Design. Oke, untuk slide-nya saya sudah bagikan sebelumnya di Edmodo, sudah dibaca juga. Jadi untuk video ini lebih kepada mereview, mungkin ada beberapa yang kurang paham dengan bahasa yang digunakan di slide tersebut. Pertama, introduction to responsive web design. Untuk animasinya nanti saya kirimkan juga di Edmodo, kemarin saya kelupaan. Nanti mungkin kalau saya masih kelupaan tolong diingatkan. Jadi untuk animasinya dan juga tugas-tugas nanti silahkan dicek lagi di Edmodo. Di sesi ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi web design teknik. Jadi teknik-teknik untuk membuat sebuah desain web. Dan untuk identifying web design teknik sendiri, ada beberapa poin yang perlu diketahui. Advancements in technology has changed the way user access online information. Ini maknanya sudah cukup jelas juga ya. Bagaimana perkembangan teknologi mengubah cara seseorang untuk mengakses informasi di internet tentunya. Dan juga orang-orang mengakses website menggunakan berbagai macam peralatan, tidak hanya melalui desktop ya, tidak hanya melalui komputer desktop, tapi juga bisa melalui laptop, smartphones, iPhones, dan iPad, dan lain-lain semacamnya. Banyak device yang digunakan untuk mengakses internet. Cater to this large user base, organization adopt web design techniques that properly represent the website on various devices. Nah, untuk bisa menangani semua hal ini, untuk menampung semua kebutuhan user tersebut, organisasi tentunya harus mengadopsi atau menerapkan pendesain atau pembuatan perancangan sebuah web dengan teknik-tekniknya yang proper sehingga dapat menampilkan website yang sesuai dan juga proper di berbagai macam device yang digunakan oleh user. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membuat desain sebuah web. Ada yang namanya AWD dan juga RWD. Kalau AWD itu Adaptive Web Design, sedangkan RWD Responsive Web Design. Kita di slide pertama ini akan membahas tentang perbedaannya apa. Oke, untuk AWD sendiri atau Adaptive Web Design merupakan sebuah cara untuk menampilkan sebuah website yang sama menggunakan beberapa URL berbeda. Jadi kalian menembak URL yang berbeda-beda untuk satu website yang sama. Contohnya mungkin yang dulu sempat populer itu Facebook ya. Pada saat kita menggunakan Facebook melalui mobile, kita bisa menggunakan m.facebook. Sedangkan kalau kita melalui desktop atau PC, kita langsung buka facebook.com seperti itu. Walaupun dua URL ini berbeda, tapi kita sama-sama mengakses Facebook. Banyak lagi beberapa contoh yang lainnya. Dan AWD ini membuat series atau rangkaian layout dari sebuah website berdasarkan bermacam ukuran layar dari bermacam device. Misalnya ketika di desktop, ukuran layarnya mengikuti desktop. Ketika saya menggunakan handphone, mengikuti handphone. That's why mereka membuat alamat yang berbeda-beda. Nah, the web page layout is designed according to the screen size of device on which it's rendered. Dan halaman-halamannya itu didesain bergantung kepada ukuran layar, di mana device itu menjalankan si situs tadi. Misalnya ketika situsnya dijalankan di handphone, berarti dia akan merender ke m.facebook. Kalau seandainya dia dijalankan di PC desktop, dia akan langsung facebook.com. On a smartphone, the web design of the same website. Apa yang terjadi di dalam sebuah smartphone untuk sebuah web design untuk website yang sama itu harus menjadi compact dan display lesser content dan menampilkan konten-konten yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di desktop. Ketika di desktop mungkin bisa dikatakan penuh, konten-kontennya banyak, tetapi ketika kita menampilkan di smartphone itu untuk konten-kontennya lebih sedikit agar lebih responsif juga sebenarnya ya. Dan permasalahan dari AWD sendiri adalah there are different screen size and device available dan selalu bertambah. Akan ada banyak macam ukuran layar dan peralatan-peralatan atau devices yang bisa mengakses internet. Dan kita juga tidak bisa membatasi, kalau mengikuti juga kepayahan atau terpogoh-pogoh jadinya ya. Dan itu sulit untuk membuat different layouts untuk bermacam-macam device yang selalu bermunculan, ukurannya bermacam-macam dan selalu beragam. Itu salah satu kesulitan dari implementing AWD. Misalnya kalau seandainya kita memiliki anggap katakan sekitar 10 macam ukuran layar dengan
10 macam devices yang berbeda juga, otomatis kita harus membuat 10 URL berbeda untuk mengakses satu website yang sama. Nah, solusinya dari permasalahan ini dikenalkanlah yang namanya RWD atau Responsive Web Design. Oke, apa itu RWD? RWD akan membantu seorang perancang atau desainer untuk membuat device independent web content dan neglects device specific elements such as physical dashboard, browser, client-side rendering, and operating system. Jadi kita dengan RWD ini terbantu sebagai seorang desainer, terbantu untuk membuat device independent. Jadi untuk semacam ketika saya membuka di berbagai devices, contohnya di handphone, di PC, dia akan tersesuaikan sendiri si website yang saya buka tadi tersebut, device independent web content-nya. Jadi konten-kontennya akan menyesuaikan dengan device-device yang saya tentukan. Lalu RWD menggunakan single URL saja. Kita tidak perlu membuat bermacam-macam URL, misalnya ada 5 macam devices yang memungkinkan mengakses satu URL, kita membuat 5 macam URL juga tidak. Kita hanya perlu bikin satu saja dan bisa diakses melalui devices yang bermacam-macam. Di RWD sendiri, the web page for device is designed to match the device on which it's accessed. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya ya. Ketika di RWD, sebuah web design atau halaman web itu dimodify atau diatur, diperbaiki, dikelola, dimodify, intinya itu tergantung dengan device, melalui device mana si suatu halaman itu kita akses. Misalnya melalui handphone, dia akan langsung menyesuaikan dengan yang ada di handphone. Dia responsif, langsung menyesuaikan. Jika diakses di PC juga seperti itu. Let us first understand the factors that distinguish a desktop web page from a mobile device web page. Nah, kita pisahkan dulu nih, apa sih yang membedakan faktor-faktor yang membedakan antara web page, halaman web di desktop dengan halaman web di sebuah mobile atau smartphone ya. Faktor-faktornya antara lain ukuran layar, artinya ukuran layar di handphone pasti beda dengan ukuran layar ketika kalian buka desktop seperti seperti laptop ataupun PC. Lalu berikutnya ergonomics or touch capability. Ada beberapa laptop yang mengizinkan kita untuk touch pen seperti laptop HP. Ada beberapa jenisnya juga yang bisa mengizinkan kita untuk melakukan touch pen. Ada juga laptop yang tidak kompatibel untuk touch pen. Sedangkan handphone pada umumnya, smartphone sekarang itu mengizinkan kita untuk melakukan touch capability. Jadi ini merupakan salah satu faktor juga yang harus dipertimbangkan. Berikutnya navigation and widgets. Otomatis kalau di handphone atau smartphone, navigation and widgets-nya lebih banyak dibandingkan dengan PC desktop. Berikutnya faktor konten, blank space, and white spaces. Nah, ini juga kita perlu tentukan. Images, ketika kita membuat image di sebuah desktop, otomatis image ukurannya menyesuaikan dengan desktop yang biasanya berukuran bandwidth yang lebih besar. Sedangkan untuk di handphone, kita butuh image yang resolusinya tetap jelas namun bandwidthnya lebih kecil. Lalu juga advertising. Penempatan advertising tentunya tidak bisa disamakan antara desktop dan juga dengan di mobile. Ketika ditaruh di desktop mungkin terlihat proper saja. Namun ketika kita jalankan di smartphone, jadi suatu advertising yang kita taruh tersebut itu membuat responsif atau UX-nya berkurang seperti itu. Oke, berikutnya untuk pembahasan lebih rinci kalian silakan baca aja untuk slide-nya karena slide kita ada sekitar 16, jadi ada beberapa yang saya skip. Saya akan menjelaskan beberapa yang poin-poinnya saja lebih intinya. Oke, untuk screen size yang tadi beberapa faktor kita, screen size silakan dibaca, ergonomic capability, navigation, content, image, advertising, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara AWD dan RWD. Jadi RWD ini munculnya karena sebenarnya AWD teknik tadi ini, yang mana mungkin kalian masih bertemu dengan m.facebook, tapi dulu pada zaman internet baru bisa diakses, bukan baru bisa diakses juga sih, cuman sudah bisa di handphone, melalui diakses melalui handphone, itu sangat populer yang namanya m.facebook, no.facebook, dan macam sebagainya. Dan sekarang kita muncul pertanyaan ketika banyak alamat website seperti yang tadi, balik lagi sedikit review, ketika banyak alamat website yang harus dikunjungi, otomatis menambah kerjaan seorang programmer juga kan. Misalnya muncul device baru dengan ukuran
membuka layar baru, kita harus membuat alamat yang baru lagi. Nah, kita bisa melihat beberapa perbedaan antara AWD dan RWD sebagai solusi dari AWD tadi. Pertama, untuk di AWD menggunakan bermacam-macam atau terpisah URL untuk menampilkan halaman website yang sama di alat-alat atau perangkat yang berbeda. Jadi make sure kalian paham di sana ya. Jadi yang berbeda di sini adalah devices dan URL-nya, tapi websitenya tetap sama yang kita akses gitu. Tujuannya dibedakan apa? Karena misalnya untuk yang URL pertama agar sesuai atau fitting dengan handphone, sedangkan URL kedua agar fitting dengan desktop. Sedangkan untuk RWD digunakan hanya satu URL saja dan menampilkan website yang sama walaupun kita akses dari berbagai macam perangkat. Itu jelas banget perbedaannya. Kita tidak perlu membuat banyak lagi URL untuk mengakses satu website yang sama. Secara logika sebenarnya untuk satu website yang sama kenapa kita harus mengakses URL yang berbeda kan? Tapi pada sebelum diperkenalkan atau sebelum ketemu yang namanya RWD ini, mungkin hanya itu salah satu solusi terpikirkan oleh para programmers. Berikutnya, different version of web pages are careful constructor for a variety of devices. Bermacam-macam jenis dari web dirancang atau disusun secara hati-hati untuk berbagai macam devices. Jadi benar-benar dibuat ketika saya mengakses m.facebook.com harus menghasilkan tampilan di handphone itu benar-benar sesuai lah, tidak membuat kecewa, lebih asik ternyata melalui desktop atau something. Mereka akan berusaha untuk membuat user experience-nya sama. On a request, the appropriate version of the web pages is sent a response. Nah, harus memberikan respon ya, namanya responsif, harus memberikan respon. Sedangkan di teknik RWD, new concept seperti media queries, flexible image, and fluid grids are introduced. Nah, di RWD ini kenapa bisa menyesuaikan dengan sendirinya? Ada konsep baru yang dikenalkan seperti media queries. Kita menggunakan media queries, flexible image yang tadi mungkin nanti di Android juga ada perkenalannya, fluid grids, dan juga introduce. Kalau sedikit singgung di Android itu seperti pada zaman dulu ketika kita masih baru-baru mengoding Android, itu biasanya untuk membuat sebuah ukuran konten, misalnya kita katakan seperti foto, biasanya mengikuti ukuran fix. Kita langsung memberi ukuran pixel, misalnya height-nya 120 pixel, terus width-nya 70 pixel misalnya ya. Nah, otomatis jika kita buka melalui layar yang lain, fotonya akan tetap fix ukuran 120 kali 70. Untuk mengakali hal tersebut, kita bisa mengganti propertinya dengan match parent. Jadi otomatis parents-nya yang selalu berubah. Ketika parents-nya berubah, juga otomatis si image berubah. Terus apakah tetap angka tidak menggunakan angka fix lagi, melainkan persen. Misalnya width-nya 20%, height-nya 50%. Otomatis ketika match parent, dia akan mengikuti 20% dari ukuran layar parents-nya. Dia akan selalu berubah. Seperti itu kurang lebih logikanya, bagaimana cara perubahannya. This concept allows you to create a single web page that modifies its layout as per the screen size of the devices. Lalu untuk AWD, it is server side, sedangkan RWD lebih ke client side. Terakhir, a web page gets loaded faster because different design for different devices are available on different domains. Mungkin ini sedikit kelebihan menurut saya ya dari AWD. Ya secara logika saja, karena kita mengakses URL yang berbeda-beda untuk akses melalui perangkat yang berbeda, otomatis akan lebih cepat loadingnya dibandingkan dengan RWD yang mengakses memang hanya satu URL saja. Berikutnya, apa saja yang perlu kita perhatikan atau kita considerations untuk RWD? Pertama adalah desain. Desain di website harus terlihat seperti kesinambungan atau lebih tepatnya itu konsisten, seperti salah satu poin dari user experience kita juga. Untuk desain harus konsisten ketika kita membukanya dari berbagai macam perangkat. Jangan sampai nanti ketika kalian membuat sebuah website, ketika dibuka di desktop, warna main color-nya itu lebih utamakan kepada biru. Tiba-tiba ketika buka di mobile, warnanya lebih kepada pink pastel misalnya. Terus dibuka di tablet juga warna lain lagi.
itu sudah menyalahi kaidah dari pembuatan sebuah desain, karena kita harus mengikuti 8 golden rules juga. Yang pertama sekali harus diketahui adalah bahwa untuk sebuah tampilan, baik itu diakses dari berbagai macam devices, kita harus tentukan bahwa layar tersebut konsisten, menimbulkan kesan yang sama, sehingga si pengguna merasakan dia mengakses website yang sama. Sebenarnya kita lebih kepada user-centered design seperti itu. Lalu image size and screen layout. Image should be optimized for all screen size and resolutions. Jadi ketika kita mengakses mungkin di desktop, ketika kita mengakses sebuah foto atau gambarnya terlihat bagus. Tapi ketika kita mengakses di handphone, bisa jadi gambarnya terlalu besar dan bahkan memakan space yang lainnya. Atau sebaliknya, di handphone fotonya terlihat atau gambarnya terlihat fine-fine atau proper saja. Tapi ketika kita akses di sebuah desktop, gambarnya jadi blur atau ini juga harus kita perhatikan ketika merancang sebuah website agar responsif. Oke, berikutnya mobile first. Optimize the website, present the content best suited for the small screens and then enhance it to the large screens. Jadi ada pertanyaan, dari mana kita harus mulai terlebih dahulu untuk membuat sebuah tampilan yang responsif? Kita mulai dari yang terkecil lalu beranjak ke yang besar. Misalnya ketika kita ingin membuat sebuah halaman website seperti Facebook, buat dulu dalam bentuk tampilan smartphone atau mobile, dilanjutkan dengan yang lebih besar yaitu tablet, dan terakhir mungkin desktop seperti itu. Lalu untuk web navigation-nya, due to the small screen of portable devices, navigation easy and simple. Maksudnya apa? Ketika kita membuat sebuah website atau sebuah aplikasi, ketika diakses semakin besar biasanya kan semakin lebih easy kan. Iya, proper juga besarnya, katakan seperti ukuran layar desktop. Kita akan lebih gampang untuk menemukan tombol, mengakses tombol, mengkliknya, dan melakukan segala macam aksi. Berbeda dengan ketika kita mengaksesnya melalui sebuah smartphone. Ketika kita akses melalui sebuah smartphone, bisa jadi ukuran tombolnya terlalu kecil, atau bahkan tidak terlihat, atau tombolnya agak susah ketika diklik. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut juga. Apa keuntungan yang bisa diberikan dari responsive web design? Pertama, minimal maintenance-nya, karena kita tidak perlu membuat banyak URL, jadi kita hanya perlu maintenance satu URL saja, yang berujung atau berdampak juga kepada save time and money. Lalu berikutnya, better viewing experience to users. Viewing experience is similar to the different browser and devices. Yang tadi, konsistensi ketika kita membuat sebuah website dengan satu URL yang sama, biasanya tampilannya akan otomatis lebih sama. Yang namanya human error pasti terjadi ketika kita membuat URL berbeda untuk website yang sama, bisa jadi ada part-part yang berbeda ketika diakses melalui satu device dengan device yang lainnya. Lalu easy for user to access the information, of course. Sharing, user can read and share content regardless of the devices. More user friendly, easy adaptation to the new devices. Nah, ini bisa kalian pahami sendirilah. Berikutnya, ease of tracking the website. Makes tracking the website easy. Ya, ini juga gampang dipahami. Save time and cost of development. Take less time than creating multiple. Ya, reduce the testing cost. Kita membuat sebuah website hanya dengan satu single URL saja, otomatis ketika kita lakukan tes kan otomatis jadi kita harus lakukan maka masih ada bug atau semacamnya. Ketika hanya dengan satu URL akan lebih gampang kita melakukan tes dibandingkan dengan banyak URL yang harus kita satu persatu. And cost of the site management, easy to maintenance seperti yang pertama tadi juga. Engine optimization, SEO, better ranking to website that have a single URL. Nah, otomatis ya seperti rating-ratingan untuk sebuah website apakah memberikan user experience yang bagus atau tidak akan lebih gampang dibandingkan dengan URL yang banyak. Namun ada beberapa kendala atau keterbatasan dari RWD sendiri, antara lain kita tidak bisa mengimplementasikan RWD dalam sebuah website yang sudah ada. Jadi kalau seandainya katakan ada sebuah website duckduckgo.com misalnya, ternyata dia belum menggunakan teknik RWD. Nah, kita nggak bisa implement begitu saja. Kita perlu overhaul atau desain ulang, membuat ulang si websitenya. Lalu development time-nya otomatis akan lebih banyak, sebanyak 20% perkiraannya ya, dari standar pembuatan website biasa. Dan seperti yang
tadi juga kekurangan dia dari AWD, dia akan lebih lambat dalam proses load page yang dibandingkan dengan AWD. Oke, sekarang berarti ini untuk tugas pertama. Dari kemarin belum ada tugas karena memang seminggu kemarin sedang sakit juga, jadi memang 1 minggu tidak ngajar di kelas manapun. Untuk tugas pertama, silakan dibuat review kalian berdasarkan yang sudah tadi dijelaskan, slide yang sudah kalian baca, atau kalian browsing di internet juga. Mungkin kalian menemukan hal-hal lain tentang AWD dan RWD di luar dari slide ini. Silakan tuangkan mana yang menurut kalian lebih baik AWD atau RWD. Oke, dan ini juga pertanyaan yang kalian sudah tahu. Ini kesimpulannya. Cukup sekian video yang pertama, nanti saya informasikan untuk video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.